Udah bicara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kalian di rumah, semoga kalian tetap menjaga 3M ya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang yang namanya adalah larutan asam dan basa. Perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Hesti Ratnasari. Di sini Ibu memegang mata pelajaran kimia khusus untuk kelas 10 di SMK Bandung Utara. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dulu topik yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu adalah mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan. Apa itu pH? pH itu adalah power hidrogen. Mungkin kalian waktu SMP sudah pernah mendengar, setidaknya mendengar ya. Yang keduanya ini adalah indikator. Indikator apa saja yang harus kalian capai? Yang pertama ini adalah menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. Yang keduanya adalah menurut Bronsted-Lowry. Yang ketiganya itu adalah menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted-Lowry dan menunjukkan pasangan asam dan basa konjugasinya. Yang keempatnya, menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis. Yang kelimanya, mengidentifikasi larutan asam atau basa dengan berbagai indikator. Yang keenamnya, mampu menyebutkan contoh penggunaan asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membatasi hanya sampai ke 4 saja. Jadi hanya menjelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Juga menuliskan persamaan reaksi asam dan basa. Nah, satu persatu ya. Di sini karakteristik materinya itu sendiri bahwa reaksi ionisasi dalam larutan asam atau basa, proses pelepasan ion H+ atau OH- dalam larutan asam atau basa. Sedangkan konsep yang harus kalian kuasai pada materi kali ini yaitu adalah larutan asam basa, kekuatan asam basa, dan juga derajat ionisasi. Aplikatifnya apa? Apa itu aplikatif? Itu adalah penerapannya bagaimana nanti. Jadi penerapan asam atau basa itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, larutan asam basa yang akan Ibu bahas di sini adalah hanya teori asam basa terlebih dahulu. Nah, yang pertama secara umum nih waktu kalian SMP mungkin pernah mendengar antara asam, basa, ataupun garam. Nah, mungkin kalian pernah ngedengar nih asam, apa sih itu asam? Secara umum, asam itu adalah cairan berasa asam dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan basa itu adalah cairan berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Sedangkan garam itu sendiri itu adalah cairan yang berasa asin. Sudah pasti ya, contoh misalkan nih kalau aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari kalau yang kalian sudah pernah merasakan nih. Asam itu contohnya adalah jeruk. Walaupun semanis apapun jeruk pasti ada rasa asam walaupun itu sedikit. Itulah yang dinamakan dengan asam. Contoh yang lainnya adalah basa. Basa itu biasanya berasa pahit. Biasanya kalian kalau misalkan tiap pagi mandi menggunakan sabun ataupun sampo, terus kemakan sama kalian, rasanya apa? Rasanya pahit. Itu adalah salah satu contoh dari basa. Sedangkan garam itu adalah yang berasa asin. Itu udah pasti ya kalau kalian coba, kalau garam itu pasti rasanya asin. Itu secara umum perbedaan antara asam, basa, dan garam mungkin yang pernah kalian ketahui waktu ketika di SMP. Ini adalah secara umumnya. Nah, untuk kali ini ya Ibu akan membahas apa sih asam basa yang sebenarnya. Asam basa yang tadi indikator yang Ibu berikan bahwa asam basa itu nanti terdiri dari teorinya ada 3. Yang pertama Arrhenius, yang keduanya Bronsted-Lowry, yang ketiganya adalah Lewis. Ya, sekarang Ibu akan membahas satu persatu ya. Teori asam basa menurut Arrhenius. Di sini bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air.
Ingat, teori Arrhenius itu pasti berhubungan pasti dengan air. Jadi menurut Arrhenius ini asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air. Contoh, di sini ada HCl terionisasi menghasilkan H+ ditambah dengan Cl-. Apa sih Bu? Ini teh HCl teh apa? H+ teh apa? Cl- teh apa? Coba kalian boleh buka buku kalian pada semester 1 atau flashback dulu. Apa sih HCl? Apa sih H+? Apa sih Cl-? Kok bisa sih menjadi HCl? Itu sudah waktu semester 1 ya. Nah, yang berikutnya adalah HNO3. Ini terionisasi menghasilkan H+ ditambah dengan NO3-. Sedangkan basa itu sendiri adalah senyawa yang melepaskan OH- dalam air. Ingat, kalau asam cirinya ada H, itu selalu ada di depan. Sedangkan basa itu cirinya di belakangnya ada OH. Dan untuk pembacaannya itu sendiri, untuk HCl, berarti karena hanya ada di depan, maka kalian tinggal tambahkan. H adalah asam, sedangkan Cl namanya adalah klorida. Maka kalau HCl berarti namanya asam klorida. Gitu. Begitupun dengan basa. Basa itu cirinya secara umum belakangnya ada OH dan ini dinamakan dengan hidroksida. Di sini ada NaOH, berarti namanya natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini terionisasi menghasilkan Na+ ditambah dengan OH-. Ini sudah pasti ya, ini tinggal seperti ini. Kemudian yang berikutnya NH4OH terionisasi menghasilkan NH4+ ditambah dengan OH-. Nah, hanya teori Arrhenius ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Nah, yang keduanya adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, yang kedua, teori asam basa menurut Arrhenius. Apa sih asam basa menurut Arrhenius? Asam basa menurut Arrhenius itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton. Ingat, proton itu pasti H+. Atau ingat, kalau memberikan itu ingat dengan donor. Kalau donor itu pasti kita memberikan. Hanya bedanya kalau donor itu biasanya donor darah. Nah, kalau sekarang kita rubah bahwa dalam teori Bronsted-Lowry itu asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+, yaitu adalah donor proton. Sedangkan basa itu adalah senyawa yang dapat menerima proton atau H+, atau dengan kata lain akseptor. Contohnya di sini Ibu akan yang pertama adalah contoh tanpa tanpa pelarutan dalam air. Contohnya di sini ada HCl ditambah dengan NH3. Ingat, HCl. Karena depannya ada H, berarti ini adalah asam klorida ditambah dengan amoniak menghasilkan ion amonium ditambah dengan ion klorida menghasilkan amonium klorida. Bu, kenapa sih ini dinamakan asam? Bu, kenapa sih ini dinamakan basa? Coba lihat di layar kalian masing-masing ya, atau lihat di sini. Di sini lihat. Kalian lihat HCl di sini. Kalau HCl di sini menghasilkan Cl- yang ada di sini. Dia kehilangan apa? Kehilangan H. Kemana nih H ini? H ini diberikan kepada NH3. Lihat ke sebelahnya menjadi 4. Berarti hidrogennya ada ditambah 1. Ingat, yang memberikan dinamakan asam. HCl ini memberikan H kepada NH3. Itulah yang dinamakan dengan asam menurut Bronsted-Lowry. Sedangkan yang menerima NH3 ini menerima dari HCl, hanya diberikan kepada NH3 menghasilkan NH4+. Sehingga yang menerima ini dinamakan dengan basa. Yang keduanya nih, contoh keduanya adalah reaksi dengan pelarut air. Contohnya di sini adalah HCl ditambah dengan H2O menghasilkan H3O+ ditambah dengan Cl-. Atau kalau dibaca, asam klorida ditambah dengan air menghasilkan air ditambah dengan klorida. Nah,
Di sini kenapa sih asam dan basa juga? Kalian tinggal lihat di sebelah kanannya. Di sini ada HCl, dia menghasilkan Cl-, berarti dia kehilangan apa? Kehilangan H. H ini kemanain? H ini diberikan kepada H2O sehingga hasilnya menjadi H3O+. Nah, H3O+ ini H2O ini yang menerima lah yang dinamakan dengan basa dan yang memberikannya dinamakan dengan asam. Seperti itu. Nah, contoh lain lihat ke bawahnya nih, yang contoh terakhir. Di sini ada NH4OH ditambah dengan H2O menghasilkan NH4OH+ ditambah dengan OH-. Ini pun sama, kenapa asam, kenapa basa. Jadi pada intinya kalian harus tahu dulu bahwa teori asam menurut Brownstein-Lowry itu bahwa asam itu yang memberikan H+, dan basa itu adalah yang memberikan yang menerima H+ atau proton. Jadi sini sudah jelas, lihat di sini NH4OH, lihat sebelah kanannya menjadi NH4OH2. Nah, 2 ini dari mana? Kok asalnya 1 jadi 2 nih? Otomatis pasti dari H2O. Nah, dari H2O ini pasti kehilangan H1 sehingga sebelah kanan jadi OH. Yang memberikannya ke sini, yang memberikan dinamakan dengan asam dan yang menerima dinamakan dengan basa. Jadi ingat, Ibu ulangi satu kali lagi bahwa teori Brownstein-Lowry itu bahwa asam merupakan senyawa yang memberikan proton atau donor proton, sedangkan basa itu adalah senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Dalam teori Brownstein-Lowry itu ada yang dinamakan dengan asam basa konjugasi. Apa sih asam basa konjugasi? Nah, kalian kalau misalkan sudah memahami bahwa mana yang dinamakan asam, mana yang dinamakan basa, berarti kalian harus bisa memasangkan asam basa konjugasi. Contoh misalkan di sini. Contoh HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah dengan Cl-. Nah, karena di sini panahnya bolak-balik, berarti kalian harus bisa membaca dua arah. Contoh misalkan HCl ini menghasilkan Cl, kalau dibacanya dari kiri ke kanan. HCl di sini menghasilkan menjadi Cl, sedangkan H2O dia menghasilkan H3O+. Satu-satu dulu ya, kita bahas dari kiri ke kanan. HCl menjadi Cl, dia kehilangan apa? Kehilangan H karena dia diberikan kepada H2. Otomatis yang memberikan dinamakan asam dan yang menerima dinamakan basa. Ingat, yang sebelah kiri biasanya ditandai dengan asam 1 basa 2, basa 1, yang sebelah kanan asam 2 dan basa 2. Bagaimana kalau misalkan bacanya dari kanan ke kiri? Kalian lihat Cl- dia berubah menjadi HCl. Hanya dari mana? Pasti hanya dari H3O+. Jadi H ini diberikan kepada Cl, menghasilkan HCl, sehingga H3 ini adalah memberikan H-nya kepada Cl dan dia sebagai asam. Sedangkan Cl itu adalah yang menerimanya, dia adalah pasti menjadi basa. Yang dinamakan dengan asam basa konjugasi itu adalah pasangan asam 1 dengan basa 2. Atau pasangan basa 1 dengan asam 2. Atau dengan kata lain, berarti HCl dengan Cl-, H2O dengan H3O+. Seperti itu ya. Yang terakhir, asam basa konjugasi itu adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton. Ini sudah ya tadi dijelaskan, yaitu H3O+. Sedangkan basa konjugasi itulah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton atau Cl. Yang terakhir adalah teori Lewis. Menurut teori Lewis, ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori sebelumnya. Misalnya, coba lihat. Di sini ada NH3 ditambah BF3 menghasilkan H3N dan BF3.
Nah, ini kita gambarkan dulu menggunakan teori Lewis. Ini sudah sama semester 1 tentang struktur Lewis, bagaimana kenapa ini gini, kenapa ini satu, ini karena hanya ada satu pasang. Kalau dua berarti dua pasang, karena ini satu berarti dia hanya satu pasang. Nah, mana sih yang dinamakan dengan asam basa menurut Lewis? Asam menurut teori Lewis itu adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Berarti yang ini nih, ini kan ini bebas nih, yang ini ada titik 2 ini, dia diberikan atau menerima, dia 2 ini diberikan kepada BF3 yang menerima ini dinamakan dengan asam, sedangkan yang memberikan itu dinamakan dengan basa. Itulah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, Arrhenius, dan Lewis. Jadi kesimpulannya pada kali ini bahwa satu, asam basa menurut Arrhenius adalah asam yaitu yang melepaskan H+. Basa yaitu adalah yang melepaskan OH- di dalam air. Ingat, selalu dalam air. Sedangkan kalau Bronsted-Lowry bahwa asam itu adalah yang memberikan proton atau donor proton, sedangkan basa itu adalah yang menerima proton atau akseptor proton. Sedangkan menurut teori Lewis bahwa asam itu adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa itu adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Mungkin sampai sini dulu penjelasan Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.